Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, sarjana pendidikan dari SMP Islam Maryam Muraid. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dan bagian video pembelajaran. Saya dari program studi Bahasa Indonesia dan dari Universitas PGRI Palembang. Ujian saya ini akan saya laksanakan pada hari Senin 4 Desember 2023 pukul 08.00 sampai 09.00 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa, nak? Belum. Silakan Rizka pimpin doa teman-temannya. Agar berdoa. Tangan di atas, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semua ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, dari suaranya kedengaran semuanya sudah semangat. Apakah kondisinya hari ini senang? Apakah hatinya hari ini gembira? Gembira. Kalau sudah senang, sudah gembira juga, berarti sudah siap mengikuti pembelajaran. Oke, sebelumnya Umi absen terlebih dahulu. Syarifah Viola, Hadirah. Dwi Rafi'ah, Hadirah. Nadia, Hadirah. Jessica Nuraini, Hadirah. Afifah, Hadirah. Desi Evita, Hadirah. Kabita, Hadirah. Mazia, Hadirah. Sarwatu, Hadirah. Nadia, Hadirah. Rizka Anissa, Hadirah. Winsa, Hadirah. Nadifa, Hadirah. Betricia, Hadirah. Adira, Hadirah. Rahma Kurnia, Hadirah. Zafa Meriza, Hadirah. Kamelia Nafisa. Hadirah. Alhamdulillah, tidak ada yang sakit. Anak Umi hari ini berarti berhasil menjaga kesehatan dirinya. Baiklah, nak. Hari ini kita akan memasuki bab baru. Jika kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur, maka hari ini kita akan masuk bab baru tentang teks berita. Baik. Sebelum Umi memberikan materi teks berita, Umi akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran teks berita dengan model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menentukan unsur teks berita yang terdiri dari 5W plus 1H atau sering disingkat dengan singkatan adik Simba. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering mendengar yang namanya berita. Kemudian, berita tersebut sangat hangat untuk kita bahas. Tanpa kita sadari, berita-berita yang kita dengar tersebut terdapat unsur-unsur yang mendukungnya. Hal inilah yang akan dipelajari dalam pembelajaran hari ini. Baik, sebelum Umi kupas materinya, Umi mau bertanya. Apa yang kalian ketahui tentang teks berita? Ada yang bisa jawab? Berita. Angkat tangan. Ya silakan. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Silakan angkat tangannya saya, Umi.
Ya Sally, apa Sally? Menurut saya teks berita itu informasi yang disampaikan melalui media cetak ataupun elektronik. Berita itu adalah informasi yang disampaikan melalui media cetak maupun media elektronik. Baik, kasih tepuk tangan untuk Sally. Selanjutnya, Umi mau tanya, apa yang terdapat dalam sebuah berita? Ayo, yang lain, yang terdapat dalam sebuah berita. Ya, Rizka? Informasi. Yang lain? Informasi. Yang lain? Mana? Umi dengar ada suara kabar tapi nggak ada yang angkat tangan. Teman? Ya, Beatrice. Kabar. Desi. Peristiwa. Lain? Ayo. Jangan ragu-ragu. Iya. Dan Diva. Kejadian. Dan lagi? Udah? Apakah semua yang diambil karena jawabannya sama? Sama semua ya? Sama. Pada ketawa berarti jawabannya sama. Oke, kasih tepuk tangan untuk sama. Baiklah, sebelum memasuki dalam materi berita, kalian akan mengajak menyimak berita ini. Simak dan dengarkan ya. Informasi banjir di wilayah Madura akan disampaikan rekan Dimas Farid. Dimas, apakah banjir sudah mulai turun seperti apa situasinya di sana? Ya, pemirsa di mana pun Anda berada, sampai hari ini banjir di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur masih merendam ratusan rumah warga, termasuk di 6 kelurahan Kabupaten Sampang. Salah satunya di daerah Kelurahan Teluk, kemudian daerah Kelurahan Tong Tengah. Pada ini ketinggian air mencapai 50 hingga 1 meter. Kemudian di akses jalan menuju antar kabupaten Pamekasan, kemudian sebaliknya menuju arah Surabaya ini tidak bisa dilalui karena memang hingga saat ini ketinggian air mencapai 40 hingga 50 meter. Sudah petugas terpaksa untuk mengalihkan para pengendara dari arah Pamekasan maupun sebaliknya itu ke jalur alternatif. Hingga saat ini banjir di Yokan Kali Kuning di daerah utara, kebetulan ini adalah kiriman dari daerah utara Kabupaten Sampang yang mengalir Maleng tadi malam. Hingga hari ini banjir masih terus melanda di wilayah Kabupaten Sampang. Ada 5 pompa air yang sudah disiapkan oleh pemerintah, namun karena butuh air yang terlalu besar hingga ini tidak bisa membuang air harian dari daerah besar tersebut. Untuk bantuan hari ini pemerintah sudah memberikan bantuan berupa dan bentuk kepada 9 warga. Namun ada juga warga yang merasa belum menerima bantuan karena memang akses untuk menuju di jalur keluarga tersebut belum bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga mereka juga melalui jalur tapak untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat tersebut. Demikian. Dimas, artinya banjir ini terjadi akibat apa? Apakah karena memang kiriman atau sudah rutin terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi atau seperti apa? Ya, memang di Kabupaten Sampang sejak 3 tahun terakhir itu karena terjadi banjir besar hari ini. Karena memang intensitas hujan mulai 3 hari, mulai dari Kamis kemarin hingga menjelang tahun baru itu kan masih terjadi hujan lebat di daerah utara hingga anak sungai tersebut terus mengalir ke salah satu sungai induk yaitu Kali Kuning hingga menyebar ke wilayah perkotaan. Karena memang wilayah perkotaan ini merupakan daerah yang paling terendah dari wilayah yang lainnya. Begitu. Baik, terima kasih Dimas Farid, informasi langsung dari Madura, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Baik, dari video yang sudah kalian tonton, coba Umi mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang berita dari video tadi? Banjir. Berarti dia menceritakan sebuah kejadian banjir. Pertanyaan kedua, apa saja
saja informasi yang terdapat dalam berita? Ada apa informasi dalam berita? Ada apa saja? Ada? Curah hujan. Yang kedua? Sungai yang menguap. Tadi yang ketiga? Pembuangan sampah sembarangan. Yang lainnya? Tingginya? Air. Oke. Umi tanya kembali. Manakah yang lebih menarik? Berita yang bersumber dari media cetak atau media digital? Kenapa lebih mudah yang dari media digital? Oke. Ada yang lebih suka dengan media cetak, ada juga yang suka dengan media digital. Coba Umi tanya, siapa yang suka dengan media digital? Ya, separuh. Siapa yang suka dengan media cetak? Ya, berarti nak kalian itu semua istimewa. Kalian punya cara belajar kalian masing-masing. Ada dengan audio, ada dengan visual, ada juga dengan kinestetik. Baik, kita akan mulai memasuki pembelajaran. Ya, ice breaking. Sebelum memasuki pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Semuanya silakan berdiri. Lakukan apa yang dibutuhkan Upin dan Ipin. Siapa yang tidak kenal sama Upin dan Ipin? Siap ya? Ada yang di tengah, ada yang di bangkunya, ada yang di ini. Semoga dengan explication ini kalian bisa semangat lagi setelah ini. Boleh sambil bernyanyi, oke? Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Betul. Baik. Hey, kok gak ada suara? Hey, mana suaranya? Hey, ayo kita senang lagi aja. Kita buka anak yang lainnya ikutin Filipinnya. Selesai menjadi superstar. Membuat kita bukan terlihat lebih segar, terasa menjadi superstar. Lainnya kiri kanan, kanan kiri, kanan kiri, maju mundur. Membuat kita bukan. Ayo, gerak bawah, superstar di teluk dada. Membuat kita bukan sambil bernyanyi. Ada suaranya. Ayo, superstar. Tidak pernah seperti teluk dada. Baik. Oke, silakan kembali semua dulu. Sehat, apa yang kalian rasakan? Kalau sudah senang, berarti fokus dalam pembelajaran. Siap ya? Siap. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, berita adalah kabar atau cerita
atau keterangan mengenai suatu kejadian dan peristiwa hangat. Teks berita adalah suatu tulisan yang berisi informasi mengenai suatu hal, peristiwa atau kejadian yang sedang atau telah terjadi. Yang sampai nyatat boleh, yang belajarnya auditori biasanya lebih cepat hafal. Oke, selanjutnya fungsi teks berita. Fungsi teks berita yaitu untuk memperoleh informasi mengenai suatu hal, peristiwa atau kejadian, sehingga menambah informasi, wawasan atau pengetahuan agar kita dapat berpikir secara menyeluruh, kreatif, efektif dan kritis terhadap suatu masalah. Oke, selanjutnya ciri-ciri teks berita. Oke, ciri teks berita di sini ada 4, terdiri dari poin A, B, C, dan D. Ya, dari fungsi berita. Selanjutnya kita ke struktur berita. Ciri teks berita. Ciri teks berita yang pertama itu adalah faktual. Faktual itu adalah informasi yang disampaikan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Yang B, aktual, yaitu informasi yang disampaikan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Yang ketiga, C, seimbang, yaitu informasi yang disampaikan bersifat tidak memihak pada sesuatu. Oke, selanjutnya poin yang paling penting, yang paling harus kalian pahami itu ada di poin ini. Ya, dia adalah unsur-unsur berita. Ya, videonya menghalangi. Ada yang sering disingkat dengan 5W plus 1H. 1H. 5W plus 1H itu didapat dari mana, Umi? Dari singkatan ini. Dari singkatan what, where, when, who, what, dan who. Kita hitung, benarkah W-nya ada 5? 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Benarkah hanya ada 1? Benar. Lalu Umi, apakah what itu? What itu adalah apa? Yang pertanyaannya digunakan adalah peristiwa atau kejadian yang diberitakan. Apa peristiwa atau kejadian yang diberitakan? Yang kedua itu where. Where itu artinya di mana? Di mana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya yang ketiga itu when. Kapan? Kapan waktu terjadi peristiwa tersebut. Yang keempat, who. Siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya yang kelima, why. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Selanjutnya yang bagaimana kronologi proses terjadinya peristiwa tersebut. Baiklah, dari penjelasan Umi tadi, adakah yang ingin bertanya? Tidak. Apakah semuanya paham? Baik, kalau paham, Umi kemarin sudah membentuk kelompok ya. Silakan membuat bentuk lingkaran kelompok. Kelompok kemarin, kelompok 1 sudah dikelompokkan, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 3 ada yang nggak sekolah ya? Iya, 1 yang nggak sekolah ya. Ini kelompok 4. 1, 2, 3, dan kelompok 4 sudah disusun. Oke. Selanjutnya silakan bentuk posisi ternyaman kalian untuk bekerja kelompok. Atur posisi ternyaman untuk kalian bekerja kelompok. Baik. Ya, dari masing-masing ketua kelompok sudah ditentukan ketuanya? Sudah. Sekarang ketua kelompok silakan maju
Masing-masing ketua kelompok maju. Ya, kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3 mana? Kelompok 3, kelompok 2. Oke, silakan pilih berita yang menurut kalian sukai. Sehingga kalau kalian sukai, kalian akan mudah dalam mengerjakannya. Baik. Sudah punya semua? Sebelum mengerjakan disimak penjelasan Umi. Di sini ini ada contoh berita. Berita ini silakan kalian baca, lalu kemudian kalian akan menentukan unsur-unsur teks beritanya di sini. Kalian jelaskan apa yang terjadi, siapa yang mengalami, di mana terjadi, kapan terjadi, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana kronologinya. Sudah siap semua ya? Siap. Sekarang seperkelompok silakan menyelesaikan tugasnya. Silakan dituliskan jawaban kepada teman kalian. Kalian lihat dulu apakah sama atau tidak jawabannya. Dua berbeda. Kalian baca terlebih dahulu apakah sama atau tidak. Ini dengar. Silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Gimana? Kira-kira sama atau tidak? Sama. Tidak. Sama atau tidak? Tidak sama. Tapi beda ya? Silakan dikembalikan ke kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizka jual tomat. Cakep. Sisanya dibagi-bagi. Cakep. Karena jawab salamnya kurang semangat, boleh nggak diulang sekali lagi? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan presentasi, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3. Justin Bieber. Saya Nadia Dikata. Saya Nadia Al-Sirah. Saya Rizka Anissa Ramadhani. Saya Maria Rahmatin. Saya Salatul Aisyah. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak diberi kursi, tapi karena ingin mempresentasikan yang berisi. Setelah membaca teks dan mengerjakan soal-soal yang telah diberikan oleh Umi, di sini terdapat kesimpulan yaitu tentang unsur-unsur berita. Berita di sini yaitu pedagang positif COVID-19 Pasar Surabaya. Unsur-unsur teks berita. Apa? Di sini ada apa? Itu apa yang terjadi. Nah, yang terjadi adalah ditutupnya Pasar Surabaya, Pasar Keputusan Utara Surabaya. Kemudian ada siapa yang mengatakan bahwa pasar ini telah ditutup, yaitu yang bernama Irfan Widianto. Di mana kejadian ini terjadi, yaitu di Pasar Keputusan Utara Surabaya. Kapan ditutupnya Pasar Surabaya, yaitu tanggal
pada tanggal 21 bulan 7 2020 sampai tanggal 27 bulan 7 2020. Mengapa? Karena adanya COVID-19. Bagaimana? Disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Sebelum kami tutup presentasi dari kami, maka kami akan menyampaikan satu pantun. Siska, Kak Bagas mempunyai pacar idaman. Namanya Beatrice, yang cantik rupawan. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Amin. Amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Matahari. Perkenalkan, nama saya Dina Sarita Nabil dan Rizalita Abita Sarwa Zaskia Nuraini. Kami akan kami ingin menjelaskan tentang unsur-unsur berita berjudul tentang bencana COVID-19. Apa penyebab pasar Surabaya ditutup karena adanya COVID-19? Siapa yang mengatakan pasar Keputaran Utara mulai diliburkan? Bapak Irfan Widianto. Di mana? Di Surabaya, tepatnya di Pasar Keputaran. Kapan terjadinya? Selasa tanggal 21 bulan 7 2022 dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat hingga Senin 27 Juni 2020 mendatang. Mengapa? Karena ada banyak pedagang yang dinyatakan positif COVID-19. Bagaimana? Karena banyak pedagang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, banyak pedagang yang membuang sampah sembarangan. Sebelum kami tutup, ada satu pantun yang kami ingin ucapkan. Ayo Tinting makan kepiting. Thank you for everything. Dadah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Lavender. Kami ingin mempresentasikan unsur-unsur berita. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul tentang Aceh Utara telah berstatus tanggap darurat bencana banjir. Unsur-unsur tersebut adalah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Yang pertama yaitu apa. Aceh Utara telah berstatus tanggap darurat bencana banjir. Yang kedua siapa? Dir PSKBS, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Yang ketiga di mana? Aceh Utara. Keempat adalah kapan? Kamis tanggal 7 September 2023. Mengapa? Karena curah hujan. Bagaimana? 10 kecamatan terdampak banjir.
Cukup sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda cepat menghafal, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Nama saya Syarifah Biola dan saya Adila Fia. Jabat Medisa Agraini sampai lihat kita. Dan kami dari kelompok Leci ingin mempresentasikan teks berikut yang berjudul COVID-19. Unsur-unsur berita ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apa di sini penyebab pasar Surabaya ditutup karena COVID-19. Siapa yang mengatakan pasar Keputraan Utara mulai diliburkan? Irfan Widianto. Di mana? Di Surabaya, tempat di pasar Keputraan. Kapan? Selasa 21 bulan 7 2020. Dimulai pukul 14.00 WIB hingga Senin 27 bulan 7 2020 mendatang. Mengapa? Karena pasar Keputraan Surabaya telah terinfeksi virus COVID-19. Bagaimana? Dengan menutup pasar tersebut untuk sementara waktu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sebelum kami tutup, kami akan memberikan pantun. Dan pantunnya pagi-pagi bertemu Rizky. Cakep. Siangnya meminum es selasi. Cakep. Cukup sekian dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kalian tadi masing-masing kelompok, sudah melihat kalian sudah luar biasa cara mengerjakannya. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sebelum Umi menutup pembelajaran hari ini, ada 5 pertanyaan yang sudah Umi siapkan. Siap-siap yang Umi tunjuk akan menjawab pertanyaan dari Umi. Poin 1 dan 2 itu bisa dijawab serentak. Poin 3, 4, dan 5 ini Umi beri kesempatan satu siswa. Oke ya? Siap ya? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, apakah kamu senang belajar hari ini? Senang. Pertanyaan kedua, pengetahuan apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Unsur-unsur teks berita. Materi seputar berita. Oke, pertanyaan ketiga. Bagaimana tingkat pemahaman kamu tentang pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan unsur-unsur teks berita? Aku tanya kepada Adila. Adila malam semoga saya bisa menjawab. Adila, silakan jawab poin 3. Itu bagaimana tingkat pemahaman kamu tentang pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan unsur-unsur teks berita. Pilihannya ada 4. Yang pertama itu sangat memahami, yang kedua memahami, yang ketiga mulai memahami, yang keempat tidak memahami atau belum memahami, bukan tidak memahami. Yang mana poin kamu? Sangat memahami. Sangat memahami. Baik, kasih tepuk tangan. Poin nomor 4. Bagaimana tingkat keterampilan kamu untuk menentukan unsur-unsur teks berita? Abibah? Siap, Abibah sudah siap. Abibah, Umi mau bertanya, bagaimana tingkat keterampilan kamu dalam menentukan unsur-unsur teks berita? Yang pertama, terampil, kedua sangat terampil, kedua
terampil, ketiga mulai terampil, dan keempat belum terampil. Yang mana Afifah? Sangat terampil. Kasih tepuk tangan. Baiklah. Pertanyaan kelima terakhir, antusias dalam melaksanakan pembelajaran menentukan unsur-unsur teks berita. Seri. Ya, silakan. Alhamdulillah, hari ini saya sangat senang karena saya bisa mempelajari teks berita yang berisi 5W plus 1H atau yang sering disingkat dengan ADSIMA. Oke, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Sebelum itu untuk pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Oke, sebelum Umi akhiri, Umi sampaikan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks berita kembali. Tetapi kita perdalami tentang struktur teks berita ya. Hari ini kalian sudah memahami unsur-unsur teks berita. Kita akan berjumpa lagi membahas struktur teks berita. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.